Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita dengan NIM 2400271. Selanjutnya bab 6 yang mana berjudul tentang kecerdasan intelektual atau intelektual intelijensi. Mengenal kecerdasan tidak hanya soal IQ tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Kecerdasan sosial semakin penting dalam organisasi karena berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dan bekerja sama. Albert menjelaskan ada 5 faktor kecerdasan, yang mana situational awareness atau peka terhadap lingkungan, presence membawa diri secara etis, autentik kejujuran dan keterbukaan, clarity komunikasi yang jelas dan persuasif. A. Kecerdasan emosional inteligensi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, emosi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Individu yang mampu memahami emosi individu lain dapat bersikap dan mengambil keputusan dengan tetap tanpa menimbulkan dampak yang merugikan kedua belah pihak. Emosi dapat ditimbulkan setiap kali individu mendapatkan rangsangan yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa dan menimbulkan gejolak dari dalam. Emosi yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan dalam berbagai bidang, karena pada waktu emosi muncul, individu memiliki energi lebih dan mampu mempengaruhi individu lain. Aspek kecerdasan emosional yang pertama itu mengenali emosi sendiri, yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu, mencermati perasaan yang muncul. Yang kedua yaitu mengelola emosi, yaitu kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan akibat yang timbul karena kegagalan keterampilan emosi dasar. Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan penguasaan diri dan kemampuan menetapkan kembali. Yang ketiga itu memotivasi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sangat penting untuk memotivasi dan menguasai diri. Orang yang memiliki keterampilan cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam upaya apapun yang dikerjakannya. Kemampuan ini didasari oleh kemampuan mengendali emosi. Yang keempat yaitu yang mengenali emosi orang lain. Kemampuan tersebut empati, yaitu kemampuan yang bergantung pada kesadaran diri emosional. Kemampuan tersebut merupakan keterampilan dasar dalam bersosialisasi. Orang empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan orang yang mau dikehendaki. Terakhir itu membina hubungan. Membina hubungan sosial merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, meliputi keterampilan sosial yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan hubungan antar pribadi. Sebenarnya faktor-faktor yang pengaruh itu faktor fisik, psikis, keluarga dan lingkungan, kesehatan. Yang C itu kecerdasan apresiasi atau ketahanan. Dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi, kita semua menyadari bahwa setiap bangsa mempunyai cita-cita luhur dan indah yang ingin dicapai. Lazimnya dalam usaha mencapai tujuan tersebut, bangsa menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang senantiasa perlu dihadapi ataupun ditanggulangi. Oleh karena itu, suatu bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan, dan keuletan dalam mempertahankan ketahanan bangsa. Menurut Suhadi dan Sinaga 2006, pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dari segala gangguan baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar negeri. Baiklah, sekian penyampaian materi saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.